Ya pemirsa, Anda kembali di Indonesia Business Forum. Kita di penghujung segmen ada beberapa poin program insentif yang tadi sempat disampaikan oleh Pak Roy dan juga Pak Reo, yakni ada cashback, shifting, dan PPN. Menurut Anda, Pak Bayu? Saya kira mungkin dalam minggu depan begitu Indonesian Business Forum harus mengangkat khusus mengenai pertumbuhan ekonomi. Oke. Saya kira ini masalahnya sangat mendasar. Kita memiliki target yang sangat luar biasa dari Bapak Presiden, pertumbuhan ekonomi 8%, tetapi paling tidak semester pertama ini berat. Kita tentu maklum bahwa ini pemerintahan baru dan sebagainya, tentu kita sangat maklumi, tapi ternyata dengan yang kita diskusikan seperti seolah-olah anekdotal dengan Rohana dan Rojali itu, ini ternyata merupakan indikasi hal yang lebih mendasar. Situasi global sedang tidak mudah, sehingga faktor ekspor kita mungkin masih penuh dengan ketidakpastian. Iklim investasi juga banyak yang masih bertanya-tanya, Indonesia mau kemana, apa yang bisa dilakukan dan sebagainya. Jadi kekuatannya tinggal dua, di konsumsi domestik dan government expenditure, pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah kemarin kita dengar arahan untuk melakukan efisiensi. Kita terus terang berharap sebenarnya bukan efisiensi tapi realokasi. Sekarang sudah mulai kelihatan dengan makanan bergizi gratis dan lain-lain, itu sudah mulai ada. Tapi ini membutuhkan waktu untuk dia punya dampak. Jadi memang benar, pilarnya tinggal di konsumsi rumah tangga domestik. Ini yang tadi saya sepakat perlunya langkah-langkah konkret. Pak Roy tadi memberikan beberapa ide. Namun yang ingin saya ingatkan, di satu sisi itu benar, tapi dia harus berada di dalam kerangka usaha kita untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Pada level mikro, masalah retail dan mall dan fenomena yang kita bicarakan, harus ada juga usaha-usaha untuk melakukan penyesuaian terhadap perubahan gaya hidup dan perilaku itu. Masyarakat di satu sisi juga perlu diedukasi untuk supaya mereka bisa menjadi konsumen yang lebih bijak, konsumen yang lebih cerdas ya dalam kegiatannya. Di sisi lain industri retail baik mall maupun tenannya itu juga harus mulai melakukan langkah-langkah untuk memperhatikan perubahan tadi. Saya melihat bahwa mengaitkan antara penjualan offline dengan online itu langkah yang baik. Sudah dilakukan juga oleh teman-temannya Pak Roy. Demikian juga kalau kita melihat fenomena di food and beverage, makanan yang tumbuhnya cukup tinggi, spektakuler, kita juga bisa belajar dari sana. Jadi saya masih optimis situasinya nanti akan membaik. Ya, mungkin kita perlu agak sedikit puasa sekarang, tapi ke depan mudah-mudahan ekonomi kita bisa akan tumbuh dengan seperti yang diharapkan. Tapi optimis apa yang saat ini harus diambil langkahnya? Ya memang itu ya, kalau di dalam ilmu pembangunan itu katanya yang paling menyedihkan adalah kita sudah tahu apa yang harus dilakukan tapi tidak melakukan. Oke. Ya. Dan menurut saya idenya sudah sangat banyak, semua baik, ya tadi beberapa contoh yang dibuat sudah baik. Tapi tentu ada proses kan dalam mengambil keputusan ini, mulai dari penyesuaian APBN, melihat kenyataan penerimaan negara kita seperti apa, perubahan institusi di antara para pelaksana kegiatan ekonomi juga harus diperhatikan dan lain-lain. Jadi saya tidak tidak tergantung pada satu atau dua program. Ini harus dipandang sebagai usaha bersama melakukan perancangan langkah-langkah pembangunan untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Oke, dari Kadin mungkin singkat saja, Pak Reo. Ya, kita positif atas proses program yang ada di pemerintah hari ini. Dan ini menjadikan pelaku usaha di Kadin terus berupaya berinovasi, bagaimana beradaptasi ke depannya untuk bisnis-bisnis proses yang ada. Baik. Pak Roy, singkat saja Pak. Karena saya di sektor hilir, jadi saya membacanya adalah bagaimana keberpihakan pemerintah, karena kita sudah berusaha, pelaku usaha sudah berusaha
Jadi kita harus bersama dengan pemerintah, mengikutsertakan kita selalu. Kemudian yang kedua, konsumsi itu seringkali tidak dapat insentif. Yang dapat insentif itu manufaktur, jam 00 sampai jam 7 dapat diskon listrik. Kita retail sama mall nggak pernah, zaman Covid pun kita nggak pernah. Jadi harus lihat dong di situ, keseimbangan itu. Jadi jadikanlah konsumsi itu sebagai kontribusi nasional. Oke. Bukan hanya sebagai bagian yang ya itu kan bisa sembuh sendiri, bisa baik sendiri. Kalau ekonomi bagus dia akan normal lagi. Enggak seperti itu dan tidak denial dengan situasi kondisi yang sekarang ini. Oke. Mas Martin, singkat saja. Ya kalau dari kami sebetulnya ini adalah indikator daya beli yang melemah dan hati-hati karena mungkin ini bisa jadi menjadi salah satu indikasi dari masalah yang lama-lama merangkak masalah yang jauh lebih besar. Jadi hati-hatilah untuk ekonomi domestik. Baik, terima kasih narasumber kita pada malam hari ini. Intinya adalah semoga kedepannya pemerintah mungkin bisa menjadikan konsumsi sebagai salah satu fokus utama. Terima kasih adik-adik mahasiswa yang sudah hadir pada malam hari ini. Ada dari UIN dan juga UNJS. Terima kasih. Dan pemirsa, demikian Indonesia Business Forum pada malam hari ini. Saya Celia Alexandra, terima kasih. Sampai jumpa.